Setiap pemberitaan kerajaan Allah yang tidak menyertakan panggilan untuk bertobat bukanlah Injil yang sejati ataupun Injil yang benar. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-6 di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Pelayanan Pemberitaan Yesus bagian yang kedua. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua dari Injil Markus pasal 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mulai mengajar kabar baik dari Allah di sana. Yesus berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik, karena sudah dekat waktunya Allah mendirikan kerajaannya di dunia ini." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 14-15 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di episode sebelumnya kita mengamati bahwa pelayanan pemberitaan Yesus meliputi mewartakan Injil Kerajaan Allah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam Daniel pasal 2 ayat 42, pasal 7 ayat 14, ayat 13-14. Kabar baik yang sudah dekat karena waktunya telah genap. Dalam mencermati sifat kerajaan, kita mencatat bahwa melibatkan pemerintah atau pemerintahan Allah melalui pribadi Yesus Kristus itu bersifat rohani dan diwujudkan secara nyata hari ini di dalam bentuk gereja Tuhan. Memiliki elemen waktu sekarang dan masa depan, kerajaan Allah tersedia untuk semua orang yang tunduk kepada kuasa ataupun otoritas Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus melakukan lebih dari sekedar mengumumkan kedatangan kerajaan surga. Dia menghendaki orang untuk bertobat. Dia menuntun orang untuk percaya kepadanya. Dan saat kita kembali ke teks Markus yang kita baca tadi, kita mencatat pengetahuan tambahan tentang kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Hal yang kedua, Yesus mengajarkan perlu bertobat. Sekarang pertanyaannya, apa artinya bertobat? Ada dua kesalahpahaman umum tentang pertobatan. Misalnya, pertobatan itu adalah kesedihan. Tetapi pertobatan adalah hasil dari kesedihan, bukan hanya kesedihan semata-mata. Sekarang saya bersuka cita bukan karena saya sudah membuat kalian sedih, tetapi saya bersuka cita karena kesedihanmu itu sudah membuat kalian bertobat. Berarti kalian bersedih sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal itu tidak membuat kalian putus asa, tetapi semakin kuat. Karena kesedihan yang dikehendaki Allah membuat kita bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan. Dan kita tidak perlu lagi menyesali kesedihan itu, tetapi bersyukur karena kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kesedihan yang berasal dari dunia ini hanya akan menjebloskan kita kepada kematian rohani. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di 2 Korintus pasal 7 ayat 9-10 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kesedihan menuntun kita kepada pertobatan. Kesedihan itu sendiri bukan pertobatan. Misalnya, pertobatan adalah hidup yang berubah.
berpikir bahwa pertobatan adalah hidup yang dipertobatkan. Tetapi bertobat dan pertobatan adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Petrus berkata, karena itu bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Jika bertobat artinya sama dengan pertobatan, maka Petrus itu berlebihan. Menurut Vine mendefinisikan pertobatan sebagai berubah pikiran, itu yang melibatkan baik berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Jadi ada dua hal, yakni berbalik dari dosa dan kemudian kembali kepada Allah. Itu namanya pertobatan yang lengkap. Oleh karena itu, pertobatan adalah keputusan untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Didahului oleh kesedihan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Diikuti dengan kehidupan yang berubah. 2 Korintus 7 ayat 11. Karena itu, Yesus meminta orang untuk membuat keputusan tentang dosa, karena kerajaan Allah akan segera datang. Apakah kita perlu bertobat hari ini? Jawabannya adalah sangat pasti. Pertobatan harus diberitakan dalam nama Yesus ke semua bangsa. Lukas 24 ayat 46-47. Tuhan sekarang memanggil manusia dimanapun untuk bertobat. Menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Jadi Paulus berkhotbah kepada orang Yahudi dan non-Yahudi bahwa mereka harus bertobat. Kisah Rasul 26 ayat 20. Dimanapun ada dosa, pertobatan perlu diberitakan. Orang perlu diberitahu untuk berubah pikiran, bertobat, metanoia. Mereka perlu berpaling kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Kapanpun kerajaan Allah diproklamasikan, itu harus mencakup panggilan untuk bertobat. Paulus mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah di dalam Kisah Rasul 20 ayat 25, yang termasuk memberitahu orang tentang pertobatan. Setiap pemberitaan kerajaan Allah yang tidak menyertakan panggilan untuk bertobat bukanlah Injil yang sejati ataupun Injil yang benar. Keputusan untuk berpaling dari dosa itu melibatkan iman. Hal yang ketiga, kita belajar Yesus mengajarkan kebutuhan untuk percaya ataupun kebutuhan akan iman. Apa artinya percaya? Seperti yang didefinisikan oleh Kamus Alkitab, iman ataupun percaya secara umum adalah arahan pikiran tentang penyataan tertentu. Ide utamanya adalah tentang kepercayaan, terutama kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah keyakinan atau kepercayaan yang kuat pada sesuatu, sebagaimana NIV ataupun New International Version menerjemahkan Ibrani 11 ayat 1. Sekarang iman sedang memastikan apa yang kita harapkan dan pasti tentang apa yang tidak kita lihat. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam terjemahan baru bahwa iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini adalah berbicara tentang iman. Kita perlu beriman kepada Allah walaupun saat ini kita tidak melihatnya secara kasat mata, tetapi melalui mata iman kita melihat Dia. Misalnya di dalam contoh kehidupan sehari-hari, kita yakin bahwa orang tua kita memang betul dia adalah orang tua kita. Berdasarkan kepercayaan atau keyakinan kita di dalam mengandalkan perkataan mereka. Kepercayaan seperti itu mendorong kita untuk merespon mereka. Yesus menyatakan bahwa orang harus percaya pada kabar baik tentang kerajaan Allah. Apakah kita perlu mengajukan kebutuhan untuk percaya hari ini? Jawabannya adalah sangat pasti. Untuk orang perlu percaya di dalam Tuhan Yesus
untuk menyenangkan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Di dalam Yesus untuk memiliki pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kita meletakkan landasan iman kita itu adalah pada fear ataupun pada rasa hormat, rasa takut akan Allah, takut kepada firman Allah dan pribadi Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita meletakkan dasar kepercayaan, dasar iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang juga perlu percaya kepada kerajaan Tuhan ataupun kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Itulah yang Yesus katakan di dalam teks kita Markus 1 ayat 15, bahwa kerajaan Allah sudah dekat ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil ataupun berkhotbah tentang kerajaan Allah. Jadi ada kebutuhan untuk percaya pada kerajaan Allah pada hari ini. Sama seperti Paulus berusaha meyakinkan saudara-saudara orang Yahudinya di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 23. Jika kita tidak percaya, maka kabar baik kerajaan Allah dan keselamatan harus dibawa kepada orang lain. Nah, jadi berbahagialah setiap diri kita kalau pernah mendengarkan Injil, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Seandainya kita sudah mendengarkan Injil dan tidak percaya, maka Injil itu akan berlalu dari kita dan dibawa kepada orang lain. Kita perlu percaya kepada kerajaan Allah, bahwa Yesus sekarang memerintah atas segalanya. Jadi Yesus adalah Raja di atas segala raja. Agar mereka yang mematuhi Injil menjadi warga kerajaan Allah ataupun warga kerajaan surga. Orang yang tekun akan mewarisi kerajaan yang kekal. Bahwa mereka yang bertahan dalam dosa tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Kesimpulannya, jadi pelayanan pemberitaan Yesus dimulai dengan sebuah proklamasi mengenai kedatangan kerajaan Allah, kebutuhan untuk bertobat dan percaya. Kerajaan Allah datang tepat seperti yang dikatakan Yesus, dan para nabi akan menerima semua otoritas atau kuasa Yesus dan sekarang memerintah di sebelah kanan Allah. Dia menjalankan pemerintahan itu bahkan di tengah-tengah musuhnya. Umatnya, yakni gereja, dengan bebas menjadi sukarelawan di hari kekuasaannya. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ini adalah janji firman Tuhan di dalam Mazmur 110 ayat 3. Ketika dia kembali, itu akan untuk menyerahkan kerajaan kepada Bapanya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Apakah kita ingin menjadi bagian dari kerajaan surga yang kekal itu? Terus kita harus berada dalam kerajaan Tuhan sekarang dengan bebas tunduk kepada pemerintahan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Jika kita belum melakukannya, maka bertobatlah dari dosa-dosa kita, berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, dibaptis untuk pengampunan dosa-dosa kita, dan mulailah hidup untuk menyenangkan Tuhan mulai hari ini. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang hidup senantiasa menuntun kehidupan kita dari hari ke hari, dan kita boleh menyambut Injil Tuhan Yesus Kristus dengan hati penuh sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.